Bupati Tanggamus Haji Muhammad Saleh Asnawi resmi membuka musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang, Kabupaten Tanggamus tahun 2026 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2027 di Gedung Olahraga GEOR, Kota Agung, Selasa 31 Maret 2026. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan hasil Musrenbang Kabupaten Tanggamus tahun 2026, RKPD tahun 2027. Selain itu, Bupati Tanggamus menyerahkan piagam penghargaan Tanggamus Award 2026 kepada OPD dan kecamatan atas capaian kinerja dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Haji Muhammad Saleh Asnawi menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan akan difokuskan pada penguatan infrastruktur dan peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Melalui Musrenbang ini, kita menyusun arah pembangunan yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga berkualitas dan mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat, ujar Bupati dalam sambutannya. Ia menjelaskan, Musrenbang merupakan forum strategis dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2027 yang menjadi penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanggamus tahun 2025 sampai 2030. Menurutnya, proses perencanaan pembangunan telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat PEKON, kecamatan, hingga forum perangkat daerah, sehingga mencerminkan pendekatan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam paparannya, Bupati membeberkan kondisi makro pembangunan Kabupaten Tanggamus yang menunjukkan tren positif. Laju pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,01% pada tahun 2024 menjadi 4,87% di tahun 2025. Asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan saat menandatangani hasil Musrenbang tahun 2026 di GOR Kota Agung Selasa, 31 Maret 2026. Ini adalah capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir dan menjadi sinyal bahwa perekonomian daerah kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Jelasnya, dari sisi inflasi, Kabupaten Tanggamus mencatat deflasi sebesar minus 0,49% pada tahun 2025, membaik dibandingkan minus 0,63% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, PDRB per kapita meningkat dari 31,62 juta rupiah menjadi 33,52 juta rupiah atau tumbuh sekitar 6% dalam 1 tahun. Untuk angka kemiskinan, Bupati menyebutkan terjadi penurunan dari 10,28% menjadi 10,1%. Meski demikian, ia menegaskan bahwa target penurunan hingga 1 digit masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dicapai. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dari 70,54 menjadi 71,36 dan masuk dalam kategori tinggi. Namun, Bupati mengingatkan adanya tantangan berupa meningkatnya ketimpangan ekonomi yang tercermin dari naiknya. Gini rasio dari 0,228 menjadi 0,276. Ini menjadi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya merata dan harus menjadi perhatian kita bersama, tegasnya. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan dari 3,19% menjadi 3,44%. Sementara indeks kualitas lingkungan hidup menurun dari 73,07 menjadi 71,79, meskipun masih berada di atas target nasional. Bupati Tanggamus Haji Muhammad Saleh Asnawi saat menyerahkan piagam penghargaan Tanggamus Award 2026 kepada salah satu pemenang dalam rangkaian Musrenbang tahun 2026 di GOR Kota Agung, Selasa 31 Maret 2026. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Tanggamus menetapkan tema RK pada tahun 2027, yakni peningkatan produktivitas melalui pembangunan infrastruktur dan investasi daerah untuk mendorong hilirisasi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Untuk mewujudkan tema tersebut, Bupati memaparkan 5 prioritas pembangunan, yaitu penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, peningkatan investasi daerah, hilirisasi komoditas unggulan seperti kakao, kopi, lada, dan perikanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan, serta pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan berbasis data. Tema ini adalah jawaban atas kondisi yang kita hadapi saat ini, di mana pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan pemerataan dan peningkatan kualitas, ujarnya. Ia juga menekankan bahwa pelaksanaan Musrenbang tahun ini berada dalam situasi nasional yang menuntut efisiensi dan efektivitas anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Setiap program harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sehingga penggunaan anggaran lebih tepat sasaran, katanya. Bupati turut mengingatkan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Provinsi Lampung, Insinyur Bani Insurianto mengatakan sinergi perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci untuk mencapai pembangunan. Oleh karena itu, dia menekankan setiap kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Tanggamus, perlu memastikan bahwa dokumen RKPD disusun sejalan dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan provinsi dan nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya mujibus sa'ilin, Engkau Tuhan yang maha mengabulkan segala permohonan. Kami bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan, sehingga pada hari ini kami dapat menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Tanggamus tahun 2027. Ya Allah, berikanlah keberkahan agar kegiatan ini memberi manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan, yaitu pembangunan dengan visi yang jelas, mengusung prinsip transparansi dan efektivitas yang cerdas, membangun infrastruktur yang berkualitas demi Tanggamus yang lebih baik, melangkah menuju transformasi perubahan. Kuatkan tangan kami dalam bekerja, merealisasikan rencana menjadi agenda kerja dan kegiatan. Kuatkan pundak kami dalam memikul amanah dan tanggung jawab yang Engkau titipkan, serta kuatkan hati kami dalam memperjuangkan kebenaran. Ya Allah, teguhkan hati kami agar tetap ikhlas dalam setiap usaha. Mudahkan kami untuk bersatu, bersinergi, dan bekerja sama membangun masyarakat Tanggamus yang lebih sejahtera, ditandai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang merata di kota sampai ke desa. Dengan semangat jalan lurus, ya Allah, menjadi budaya kerja, jadikanlah pengabdian kami sebagai amal soleh yang berlimpah pahala. Ya Allah, ya Rahim, Engkau yang maha penyayang. Jika doa-doa kami terhalang dengan banyaknya dosa dan kesalahan, untuk itu ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan juga dosa para pendahulu kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikanlah kebaikan dalam akhir urusan kami, jadikanlah kebaikan dalam setiap amal kami, dan jadikanlah kebaikan di hari kami berjumpa denganmu. Allahumma ja'al khairal umrina akhirahu wa khairal amalina khawatimahu wa khairal hayatina yawma nalqaka fihi. Rabbana la ilaha illa anta illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dinan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa ridha illa qadaitaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu
Selanjutnya akan kita dengarkan bersama laporan panitia pelaksana kegiatan Musrembang tahun 2026 akan disampaikan oleh Sekretaris Babrida Kabupaten Tanggamus. Berkenan dengan hormat Bapak Ferry Setiawan SEMM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabi'un. Yang terhormat Gubernur Lampung, yang dalam hal ini Bapak Insinyur Bani Prianto MM. Yang kami hormati Bupati Tanggamus, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi MA MK. Yang kami hormati Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Tanggamus, Bapak Irwandi Suralaga, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati para anggota Forkopimda Kabupaten Tanggamus atau yang mewakili. Yang kami hormati para kepala perangkat daerah Provinsi Lampung yang berkesempatan hadir pada saat ini.
Kepala Perda Provinsi Lampung dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung atau yang mewakili, yang kita hormati Banggakan Bapak Bupati Kabupaten Tenggamus, para Forkopimda yang hadir pada hari ini, Sekretaris Daerah, staf ahli, tenaga ahli serta asisten, para perangkat kepala daerah dan camat se-Kabupaten Tenggamus, pimpinan instansi vertikal BUMD atau perusahaan swasta se-Kabupaten Tenggamus yang hadir pada saat hari ini, Ketua Tim Penggerak PKK serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tenggamus, Pak Lurah, Ibu Lurah, Kepala Petuan Kabupaten Tenggamus, Ketua Gapoktan, para PTT, para penyeluruh pertanian se-Kabupaten Tenggamus, izin para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, unsur perguruan tinggi, tokoh pemuda, insan pers, dan unsur ormas Kabupaten Tenggamus. Izin juga untuk senior-senior, ada Pak Rusli, Sohe, ada Pak Hamadi, izin senior-senior, serta hadirin serta muslimah yang saya banggakan, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya pada yang hadir pada saat ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya izinnya jualan, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi bertatap muka dalam rangka musrenbang Kabupaten Tenggamus tahun 2026 untuk merumuskan kegiatan-kegiatan kita di 2027. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabibur, Pak Bapak Gubernur, Bapak Bupati serta hadirin yang sekalian yang saya hormati, saya perangkatnya dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintahan daerah itu terdiri dari eksekutif dan legislatif. Kalau kami dewan itu Pak, pimpinannya ada 4, keseluruhan 2-nya ada 41 tambah sekwan. Jadi kalau pangkat dewan itu eselon 2 semua. Cuman kalau kegiatan adalah objek semua. Kami menyambut baik dengan diadakan musrenbang ini. Cuman kita berharap bahwa musrenbang ini benar-benar kita jadikan panduan untuk menyusun kegiatan kita di 2027. Musrenbang dari tingkat kor, musrenbang dari tingkat kecamatan sampai dengan musrenbang hari ini. Kami DPRD Kabupaten Tenggamus ada juga pola untuk mengajukan kegiatan-kegiatan melalui reses-reses. Kita harapkan reses ini menjadi salah satu informasi kepada kita semua untuk kita jadikan panduan dalam menyusun kegiatan. Kita nggak mau lagi terkendali punya usaha sehingga kegiatan-kegiatan anggaran tingkat nasional, tingkat provinsi kita banyak dibantu. Kita jangan dapatkan itu.
tapi kita harus mengelola juga anggaran yang kita punya. Masyarakat itu nggak perlu jalan bagus, Pak. Masyarakat itu cuma perlu jalan bagus, nggak perlu jalan lurus. Masyarakat itu cuma perlu jalan bagus. Artinya dalam penggunaan anggaran itu nggak harus kita tuh aspal dari ujung pokok ke ujung pokok. Barangkali yang perlu yang kita perhatikan itu adalah duit itu, anggaran itu kita pergunakan sebaik-baiknya. Tambal surat jalan itu sudah satu solusi. Nggak harus kita aspal seluruh Tanggamus itu, karena kita nggak punya duit, karena anggaran kita terbatas. Ke depan ayo kita sama-sama bagaimana menggunakan anggaran itu secara efisien, efektif, sehingga keluhan-keluhan masyarakat, pikiran-pikiran masyarakat bisa kita jawab. Dan terakhir, mudah-mudahan provinsi nanti 2027 tetap memprioritaskan Kabupaten Tanggamus ini untuk dapat anggaran-anggaran yang kegiatannya dijadwalkan Tanggamus, sehingga kami dapat menjawab keinginan-keinginan masyarakat kepada pemerintah yang sedang berjalan ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan musyawarah pembangunan kabupaten. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat berguna untuk Kabupaten Tanggamus dan dapat menjadi sejarah Kabupaten Tanggamus ke depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan telah disampaikan. Bupati. Izin Pak. Tuh dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Bapak Insinyur Bani Srianto yang Aduh nggak bisa di terusak punya orang. yang saya hormati Atur aja sama jalan rusak. yang namanya diwakili staf ahli Belum dipindah nggak tuh? Guru Bapak Insinyur Bani Srianto yang terhormat pimpinan DPD Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati Kepala Bupati Provinsi Lampung dan Ketua Dewan Desa Daerah Provinsi Lampung atau yang mewakili jajaran Pemuda Tanggamus atau yang mewakili Sekretaris Daerah, staf ahli, tenaga ahli bupati, Ada irisnya, serta asisten, ada gen, ada Sekretaris Daerah ya, Tanggamus, atur aja. para kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Tanggamus yang hadir,
para pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta se-Kabupaten Angus yang hadir di sini tanpa bersama tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para pimpinan instansi vertikal, BUMD dan perusahaan swasta se-Kabupaten Angus yang hadir, Ketua Tim Penggerak PKK serta Ketua dan Pemerintah Pusat Kabupaten Angus yang hadir, para lurah dan kepala Konsil Kabupaten Angus, Ketua Kapolta, Kepala PTD, para penduduk pertanian Kabupaten Angus yang hadir, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, unsur perguruan tinggi, tokoh pemuda, Sampes dan unsur ormas Kabupaten Angus yang hadir di sana. Hari ini beserta musyawarah yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat hidayah dan kurnianya pada hari yang berbahagia ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri pembukaan usaha perencanaan pembangunan Kabupaten Angus tahun 2026 dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Angus 2027. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya sehingga ke zaman insyaallah kita daripada manfaat yang diambil amin. Masih dalam suasana bulan Syawal, seperti biasa saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh hadirin sekalian. Semoga hari dan bulan yang baik ini kita senantiasa dalam lindungan dan mendapat berkah dari Allah SWT. Hadirin yang berbahagia, melalui forum ini kita sebagai masyarakat Lampung patut berbangga karena pada tanggal 18 Maret 2006 Provinsi Lampung berusia 16 tahun. Benar Kita berdoa semoga dengan settingnya dan sama settingnya akan semakin maju bisa kalau settingnya. Kemudian bertempatan kamera. Satu Syawal 1447 Ini kan yaitu tanggal 21 Kabupaten Angus 20 tahun ke-21. tahu kalau setting hari saya gimana naikinnya. Momentum langkah ini yaitu hari kemenangan umat Islam berbarengan dengan hari jadi Kabupaten Angus. Semoga menjadi pertanda bahwa Kabupaten Angus akan menjadi daerah yang baik lagi dari para bergabung, yaitu daerah yang baik, subur, makmur dan aman. Yang warganya selalu bersyukur senantiasa mendapat ampunan Allah SWT. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, musyawarah rencana pembangunan Kabupaten Angus, forum musyawarah pembangunan Kabupaten yang membahas tentang pembangunan prioritas daerah yang tercantum dalam rancangan rencana pemerintah daerah. Diambil sedikit. Pelaksanaan Musrembang ini melandaskan pada amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang sistem rencana pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang pemerintah daerah, serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2013 tentang tata cara perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Musrembang yang kita laksanakan hari ini merupakan tahapan puncak dari rangkaian proses perencanaan yang dilalui secara berjenjang, mulai dari Musrembang tingkat Pekon, Musrembang tingkat kecamatan, hingga forum perangkat daerah yang melibatkan seluruh OPD. Ini adalah bukti 0,49% pada tahun 2025, membaik dari 0,63% di tahun 2024, yang mencerminkan stabilitas harga yang relatif terjaga. Kedua, PDRB per kapita terus meningkat dari 31,62 juta di tahun 2024, lalu di tahun 2005 naik menjadi 33,52 juta atau tumbuh sekitar 6% dari satu tahun. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan rata-rata kesejahteraan masyarakat yang konsisten. Ketiga,
angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan positif layar itu. dari 10,28% di tahun 2004 menjadi 10,1% di tahun 2005. Meski tren ini menggembirakan, angka kemiskinan satu digit masih menjadi target ambisius yang kita kejar bersama melalui program inovatif dan tepat sasaran. Keempat, indeks pembangunan manusia Kabupaten Tanggamus terus meningkat dari 70,54 pada tahun 2004 menjadi 71,36 tahun 2005. Masuk dalam kategori tinggi, capaian ini merupakan hasil nyata dan investasi berkelanjutan di sektor pendidikan dan kesehatan. Kelima, Gini rasio yang merupakan indikator pengukuran pemerataan ekonomi semakin rendah. Gini rasio menandakan semakin baik dan merata setelah mencapai titik terbaik 0,228 di tahun 2004, namun di tahun 2005 Gini rasio justru meningkat menjadi 0,276. Ini adalah sinyal peringatan bahwa pertumbuhan ekonomi kita belum sepenuhnya inklusif dan merata. Ke depan kita harus pastikan pertumbuhan ekonomi makin merata dan benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Keenam, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2005 tercatat sebesar 3,44%, sedikit meningkat dari 3,19% di tahun 2004. Hal ini menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus lebih berorientasi pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Ketujuh, indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2005 tercatat sebesar 71,79, menurun jika dibanding tahun 2004 sebesar 73,07. Namun, nilai tersebut masih melebihi target yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Secara keseluruhan, potret indikator makro ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanggamus berada pada jalur yang cepat, pertumbuhan yang kuat, kemiskinan yang menurun, IPM meningkat, namun dengan ketimpangan yang meningkat dan pengangguran yang perlu ditekan, mengharuskan kita merancang program pembangunan yang eksklusif dan TKPD 2027. Para peserta musliman yang saya banggakan, saat ini musliman diserahkan dalam situasi nasional yang menurut kita lebih bijak dalam mengelola anggaran. Sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2005 serta surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/83/SJ yang menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran negara. Kebijakan ini selain bertujuan untuk menghemat pengeluaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap alokasi anggaran diarahkan pada hal-hal yang lebih produktif, berdaya guna, memiliki dampak nyata bagi masyarakat dalam jangka panjang. Langkah penghematan diharapkan dapat mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan, berorientasi pada hasil, serta memberikan manfaat yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Mengacu pada kondisi objektif tersebut, pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menetapkan tema RKPD tahun 2007, yaitu peningkatan produktivitas melalui infrastruktur dan investasi daerah untuk mendorong hilirisasi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Tema ini merupakan jawaban atas kondisi dan tantangan yang bertambah dan tergambar dari data makro kita. Pertumbuhan ekonomi 4,8% tahun 2005 harus terus didorong melalui peningkatan produktivitas tinggi, masih tingginya angka kemiskinan di atas 10%. Mendorong kita mengejar pertumbuhan berkualitas. Usahakan penting program harus betul-betul ada kepentingan yang betul-betul untuk kepentingan rakyat. Itu. Yang ketiga, sinkronisasi program daerah dengan program nasional dan provinsi untuk menghindari tumpang tindih dan maksimalkan dampak pembangunan. Memanfaatkan seoptimal mungkin sumber dana dari APBN, dana transfer, dana desa maupun skema pembiayaan inovatif lainnya. Kita semua, khusus kepala BPD, harus proaktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar fokus pembangunan dapat diarahkan ke wilayah Kabupaten Tanggamus. Alhamdulillah, kemarin waktu
ada APBD kita persiapan untuk pembangunan jalan infrastruktur. Kita tahu kemarin disiapkan oleh Provinsi Lampung, oleh provinsi itu dibantu sampai 57 miliar. Tahun ini alhamdulillah 80 sekian dibantu. Nama kantor negara rumah, jangan mereka tolak uji mati susu diketok, kalau nggak diketok gini kami minta tolong, makanya ada ini. Coba kalau kita nggak datang, kita nggak ada pendekatan, nggak ada tanya bapak sistem. Banyak betul di Lampung ini kabupaten yang ada berapa belas semua. Nah kalau kita udah ke pusat, kita mendapat pelayanan untuk apa? Nelayan itu. Kami nelayan, kita nanti lagi dapat nanti dari apa garam, PT Garam. Susah PT Garam, kalau kita akan cukup PT Garam, PT Nasional Garam Indonesia akan membuat di sini. Sudah, nggak bisa. Nah. Sudah itu nanti ada hibah dari Turki. Nggak bisa. Dan itu semua kalau kami kecepatan. Memang itunya. Makanya saya minta semua kita harus aktif di sana. OPD-OPD terkait harus aktif. Kalau ada kesulitan untuk urusan, karena saya kebetulan, mohon maaf betul saya 30 tahun berurusan dan saya tidak sebagai kecuali pengusaha, saya politisi penyangga DKI. Jangan manual. Jadi anggota dewan, jadi pimpinan dewan juga. Jadi saya punya akses bisa pusat dibagi sekali. Emang udah Teman-teman saya pusat. Jadi kalau ada OPD kesulitan apa-apa, kita bisa saling kontak ke sana. Bisa kita teruskan. Padanya aja. Asal kita bisa terus, insya Allah bisa berhasil. Ruang fiskal kita memiliki keterbatasan. Kita harus berani mengirim program yang paling memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Kelima, dorong kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan sinergi dari seluruh elemen pembangunan untuk percepat kemajuan Kabupaten Tegamus. Keenam, perhatikan dimensi keberlanjutan lingkungan dalam setiap program yang diusulkan. Pastikan pembangunan yang kita dorong tidak mengerus kualitas lingkungan itu yang harusnya menjadi modal dasar pembangunan jangka panjang, bukan menjadi bagi anak cucu kita mendatang, bukan menjadi beban bagi anak cucu kita mendatang. Itulah arahan yang penting dari saya. Mari kita bersatu padu, bahu membantu bahu dan bekerja keras untuk bersama membangun Tegamus lebih maju, lebih sejahtera, lebih berkeadilan dan lebih berdaya saing. Data indikator makro menunjukkan kita berada di jalur yang benar. Namun ketimpangan yang meningkat dan pengangguran yang perlu dihentikan adalah pekerjaan rumah nyata yang harus kita jawab dengan KPD 2007 yang kita susun bersama hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prida Kabupaten Tegamus beserta seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan muslimah ini. Semoga segala upaya kita mendapat ridho dari Allah SWT dan menjadi amal ibadah yang mengalir kepada kita semua. Amin. Akhirnya dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah SWT dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Muslimat Kabupaten Tegamus tahun 2006 dalam rangka penelusuran KPD tahun 2007 sekarang saya nyatakan dibuka. Saya tutup dengan pantun. Bumi Tegamus penuh pesona, kekayaan alam anugerah Tuhan. Tegamus harus maju dan sejahtera. Mari sama-sama kita wujudkan. Terima kasih kepada Assalamualaikum. Izinkan kami menyampaikan salam hormat dan takzim dari Bapak Gubernur Lampung, Bapak Kapolres Jaksel. Hari ini mulai dari pagi beliau tidak bisa hadir bersama dengan kita karena ada kegiatan paripurna di DPRD Provinsi Lampung dari pagi sampai siang hari ini. Dan beliau menugaskan kami selaku staf ahli bidang ekonomi keuangan bangunan untuk menyampaikan sambutan dan arahan beliau pada acara musrenbang RKPD tahun 2027 Kabupaten Tegamus dari Selasa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun yang saya hormati Wali Tangamus Bapak Dr. Andes Muhammad Saleh Baterai apa Asnawi MA MH 10% juga baterai. yang saya hormati juga Udah kebanyakan nge-record. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangamus Bapak Irwandi Jumalaga, yang saya hormati juga Forkopimda Kabupaten Tangamus, ada yang mewakili Pak Nadiem, Pak Kapolres, yang saya hormati juga Sekretaris Daerah Kabupaten Tangamus Bapak Insinyur Suhaidi MM, yang saya hormati juga Kepala Bapeda Kabupaten Tangamus Bapak Insinyur Dodi Singasi khusus SDMM, yang saya hormati juga lembaga atau pimpinan lembaga vertikal Kabupaten Tangamus, kemudian staf ahli Bupati Tangamus, kemudian para asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tangamus, kemudian juga para kepala OPD atau kepala dinas badan se-Kabupaten Tangamus, yang saya hormati juga para kepala, para pimpinan BUMD, BUMN di Kabupaten Tangamus, para kepala KON se-Kabupaten Tangamus, kepala PTD se-Kabupaten Tangamus, kemudian juga saya hormati juga ketua tim penggerak PKK dan ketua dan wanita Kabupaten Tangamus, yang saya hormati juga tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama se-Kabupaten Tangamus. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir bersama dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 Kabupaten Tangamus pada hari ini. Masih di tengah suasana bulan Syawal 1440 Hijriah yang penuh rahmat dan berkah. Ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Bupati dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita pahami bersama bahwa saat ini kita berada pada tahap pertama dari rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045 dengan fokus tahapan pembangunan bertajuk penguatan fondasi transformasi pembangunan. Periode 5 tahun pertama ini menjadi momentum strategis sekaligus menjadi penentu arah dan kualitas pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Tahun 2027 atau tahun ketiga RPJMD 2025-2029 kita berada pada fase akselerasi percepatan pencapaian target pembangunan. Oleh karena itu, setiap kabupaten dan kota termasuk Kabupaten Tangamus perlu memastikan bahwa dokumen RKPD yang disusun benar-benar sejalan dengan visi serta prioritas pembangunan provinsi dan nasional. Saya ingin menekankan bahwa sinergi perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah menjadi kunci untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Pembangunan kabupaten kota merupakan bagian integral dari pembangunan provinsi dan pembangunan provinsi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Keberhasilan Tangamus akan memperkuat capaian provinsi Lampung. Begitu pula sebaliknya, dukungan pemerintah pusat dan provinsi akan mempercepat kemajuan di wilayah kabupaten kota. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tangamus atas kinerja pembangunan sepanjang tahun 2025. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, pemerintah daerah
tetap mampu menjaga stabilitas pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat sinergi pembangunan. Bapak Bupati, Ketua DPRD, seluruh hadirin yang hadir pada acara musyawarah yang saya hormati ini, saat ini kita sedang memasuki tahapan penting dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2027. RKPD ini bukan sekedar agenda rutin tahunan, tetapi merupakan instrumen strategis yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tahun mendatang. Sekaligus perencanaan yang kita susun hari ini akan sangat menentukan kualitas hasil pembangunan yang akan dirasakan masyarakat. Penyusunan RKPD harus dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar setiap kebijakan dan program yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan real masyarakat serta selaras dengan arah pembangunan provinsi dan nasional. Saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus atas terselenggaranya Musrenbang RKPD tahun 2027 ini. Forum ini mencerminkan komitmen dan kesungguhan pemerintah daerah dalam membuka ruang partisipasi publik serta memperkuat tata kelola perencanaan yang inklusif. Bapak Ibu hadirin staf Musrenbang yang saya hormati, sebagaimana arahan Bapak Presiden pada peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional Rakornas pemerintahan pusat dan daerah tahun 2026 kepada seluruh kepala daerah juga diingatkan tentang pentingnya perencanaan yang realistis dan berbasis kemampuan fiskal daerah. Karena itu kita perlu menetapkan prioritas secara bijak, fokus pada program yang berdampak luas, serta menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan. Mari kita buktikan bahwa perencanaan kita hari ini kita susun adalah kebijakan pokok untuk menghadirkan pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Tanggamus dan provinsi Lampung. Bapak Bupati serta dirinya hormati, demikian beberapa pokok arahan yang dapat saya sampaikan. Saya sangat berharap akan Musrenbang ini dapat menghasilkan keputusan konkret, terukur, dan berdampak nyata bagi kemajuan Kabupaten Tanggamus dan provinsi Lampung secara keseluruhan. Sebelum mengakhiri sambutan Bapak Gubernur ini, izinkan saya menyampaikan pantun dari Bapak Gubernur. Mohon nanti ucapannya Bapak Ibu. Lumba-lumba berenang di teluk kiluan, ombak berkilau di tempat cahaya senja. Mari susun perencanaan yang lebih mapan menuju Tanggamus makmur dan sejahtera. Masih ada satu lagi Bapak Ibu. Panen durian di kota Agung, kopi robusta dari Hulu Belu. Bersama kita sukseskan Musrenbang untuk Lampung yang lebih maju. Semoga ikhtiar dan keikhlasan kita dalam membangun Lampung senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada pertanyaan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausa. Selesai. Terima kasih kepada staf pendidikan Departemen Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung yang akan diwakili Gubernur Lampung atas sambutan yang telah disampaikan. Musrenbang Kabupaten Tanggamus, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mohon izin terdapat bersiap-siap Ibu Nyonya Yeni Ferawati Agus Esel selaku Ketua 1 Tim Pembina PKK.
Kami silakan. Baik, selanjutnya mohon izin Bapak Insinyur dari Stadion Bersama STMD Kepala Pemerintah Kabupaten Tanggamus kami silakan. DSD MTMM kami silakan. Selanjutnya Kapten Infanteri Bapak Julian Imari perwakilan Komando Distrik Jakarta 024 Kabupaten Tanggamus distrikan. Selanjutnya mohon izin Bapak AKP Yusuf Desa perwakilan Kepolisian Resort Tanggamus distrikan. Selanjutnya mohon izin Ibu Median Andika Putra SPM. Selanjutnya kami silakan. Selanjutnya Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Tanggamus Bapak Irwan Yusuf Alga STG. DPRD dengan hormat staf. Jadi ditutup dengan penandatanganan oleh Bupati Tanggamus berkaitan dengan hormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi MAMH distrikan. Baik, 321 Tanggamus jalan lurus mohon izin. 321 Lampung maju izin Bapak Ibu. 321 semangat mohon izin Bapak kembali. Baik, 321 KPD 2007 fokus utama pada pembangunan pada masa depan ini apa aja? Ya, Musrembang ini betul seperti kita kalau konsep ya. Fokus yang pertama itu misalnya yang ada wisata itu yang pertama. Apakah ada perubahan arah kebijakan dari tahun sebelumnya, Bupati? Sudah pasti banyak perubahan. Cuman tahun sebelumnya saya belum tahu persis ya. Tapi yang penting kita ke depan ini kita pariwisata, pertanian, dan kesehatan itu akan kita fokuskan. Untuk anggarannya, Bupati, apakah Anggarannya ini masih disuarain dulu nanti. Tapi yang pasti kita bukan hanya mengandalkan anggaran dari APBD. Kita juga mengandalkan itu anggaran provinsi dan pusat kita. Berarti siap jemput bola ya Pak Bupati ya? Kita akan minta bantuan kepada pusat. untuk sinkronisasi dari usulan dari desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi? Apa untuk sinkronisasi gimana Pak Bupati? Iya, saya kira makanya saya tadi sampaikan supaya mereka itu harus pahami dulu Musrembang itu apa maksudnya. Jadi supaya dari desa sampai ke kecamatan sampai ke kabupaten itu paham betul. Jadi satu itu mereka arahnya. Itu kan menyerap aspirasi masyarakat dari Pekon, dari itu nanti direalisasikan, dikumpulkan, ditimbang mana yang akan diutamakan, mana yang diprioritaskan. Ada tambahan? Pastikan ini diserahkan antara KPP dari semua kabupaten yang ada di sini. Atas kemudian kita serahkan dengan masyarakat. Nah, terkait dengan program pembangunan kabupaten dan provinsi ini dari 15 kabupaten, jadi 13 kabupaten, 2 kota. Sehingga bisa akan mengoperasikan beberapa yang terkait dengan beberapa infrastruktur di kabupaten, terutama juga sekarang yang mengoperasikan semua provinsi. Bahkan kita Pak Abdul selalu mengatakan bahwa pembangunan harus mulai dari desa. Jadi kalau perekonomian desa itu masuk, itu kabupaten akan terangkat, provinsi akan terangkat, otomatis.